Shalom saudara-saudara, selamat pagi kaum muda. 1 Samuel 18 ayat 7-8 berbunyi, perempuan-perempuan yang menari itu bernyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saudara, ayat ini itu menunjukkan bahwa seorang Daud, seorang Saul yang membangkitkan amarahnya dan hatinya menjadi sebal. Di sini dikatakan bahwa membangkitkan amarah Saul dalam bahasa Ibrani kara, itu amarahnya terbakar, panas, karena dia dibandingkan dengan Daud. Meskipun dia panas terbakar, dan lebih hebat lagi dikatakan, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Menyebalkan hatinya itu menggunakan Ibrani yara, yang membuat tidak senang. Bukan cuma tidak senang, tapi sebetulnya di hatinya itu gemetar, panas, marah, dan ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Sebetulnya muara yang muncul adalah karena panas, terbakar, dan hatinya gemetar. Ini juga terjadi pada 2 Samuel 17 ayat 23 mengatakan, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya ke kota itu, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantungkan diri. Demikian ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Saudara, soal penasihat ini memberi nasihat dan tidak dihiraukan. Dan akhirnya dia marah, akhirnya dia bunuh diri. Dua kasus ini menunjukkan satu cerita bahwa sebetulnya Saul dan cerita penasihat ini itu menekankan pada perasaannya, hatinya. Tersinggung, marah, hatinya, perasaannya bergumul, dan akhirnya dia mengambil sikap yang ekstrim sekali. Saul dikatakan dalam bahasa gaul gitu, dia baper, dia bawa perasaan. Saul bukan baper saja, tapi penasihat itu juga baper. Dari kenyataan dia marah dan perasaannya tersinggung dan sampai melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa hebatnya. Sebetulnya istilah baper, ada orang mengatakan baper bawa perasaan. Baper itu apa? Butuh perhatian. Butuh perhatiankah? Atau bagaimana baper ini? Saudara, istilah baper ini muncul di media sosial atau personal chat. Biasanya digunakan sensitif, hal-hal yang sensitif, hal-hal yang mudah marah karena suatu kejadian atau bercanda. Bercanda pun bisa membuat orang jadi baper, perasaan-perasaannya jadi tersinggung, tidak enak, dan dia akan mengarah kepada hal-hal yang negatif. Kamus gaul mengatakan baper itu perasaan yang datang tidak sengaja, dan bila dilanjutkan bisa menimbulkan komplikasi berkelanjutan. Jadi baper itu sebetulnya respon yang alami. Semua orang juga mengalaminya. Kita semua mengalaminya. Saudara dan saya juga mengalaminya. Sesering kali muncul baper, dan baper itu dapat muncul siapa saja tanpa ditahan-tahan, tetapi dia berkembang menjadi negatif, menjadi keliru,
karena terjebak di dalam kemarahan atau iri atau persaingan-persaingan yang menjadikan seseorang itu negatif. Saudara, ada dua dampak baper kalau seorang itu dalam posisi baper. Dia secara positif sebetulnya di dalam kedokteran ada istilah yang stres. Jadi baper itu sebetulnya untuk mengatasi stres. Kalau orang stres diberi baper, maka di dalam istilah kedokteran coping stress itu dia bisa diatasi dengan baik. Tapi dalam dampak negatifnya, baper itu menyepelekan orang. Jadi ketika seorang itu mengalami baper, dia tidak melihat orang lagi. Maka orang itu diabaikan, disepelekan. Ini penyebabnya karena apa? Karena mungkin dari orang tua, dari teman, dari sahabat, dari pasangan hidup. Kenapa mesti kita harus baper? Kenapa baper harus terjadi pada hidup kita? Dan kita juga tidak bisa menahannya, karena itu alamiah yang muncul. Tapi bagaimanakah sesungguhnya yang kita hadapi dengan orang-orang seperti ini? Termasuk saudara dan saya. Ketika baper itu muncul pada saat-saat tertentu yang kita sendiri juga tidak merencanakan dalam hidup ini. Maka Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 13, dia berbunyi, kuasailah dirimu dan menjadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi sebetulnya semuanya ini kembali kepada kontrol diri kita. Kembali kepada diri kita masing-masing. Kita lihat diri kita. Kalau kita dalam kondisi apapun, baik kita sendiri, baik kita di dalam berkawan atau banyak teman dalam kelompok, atau kita di dalam masyarakat yang besar, gitu kelompok yang lebih besar, maka sebetulnya satu hal yang dikatakan harus belajar kuasai diri. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang dalam menghadapi banyak persoalan-persoalan yang kadang-kadang membuat kita marah, kadang-kadang yang membuat kita tersinggung, kadang-kadang membuat kita tidak bisa terima. Tapi tenang dulu. Karena itu Alkitab mengatakan berpikir cepat tapi berkata lambat. Itu artinya kita kontrol diri, tenang. Kalau kita bisa tenang, kontrol diri, maka kita bisa mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi. Kita tidak terpancing untuk sampai jadi baper. Perasaan kita tidak terbawa dalam masalah hal. Mungkin ada seorang rekan cerita bla 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 bla. Saya tersinggung. Saya berpikir, dia menghina saya, dia mengkritik saya, dia menyinggung saya. Saya tersinggung. Maka dalam kesempatan itu saya bisa mengalami baper. Tapi kalau kita kontrol diri, kuasai diri, tenang, biarkan saja apa yang terjadi, maka dikatakan kita tidak akan muncul masalah baper itu. Bahkan kita bisa berdoa, Tuhan, biarlah semua yang terjadi, bantu saya untuk kontrol diri. Mampukan saya untuk bisa tenang. Mampukan saya untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan ini. Baik ketika saya dihadapi pada masalah-masalah peristiwa atau guyonan atau candaan antara teman. Tapi mampukan Tuhan saya bisa mengatasi. Sudah dikatakan cara mengatasi untuk tidak baper itu muncul dan membuat kita negatif adalah kuasai diri dan tenang, dan belajar tenang, kontrol diri. Bagaimana dengan saudara-saudara? Biasanya kaum muda itu kontrol dirinya lebih rendah daripada orang-orang tua. Tapi tidak semuanya orang-orang tua juga mampu kontrol diri. Banyak orang-orang tua juga tidak bisa kontrol diri. Tapi banyak juga anak-anak muda, kaum muda yang bisa kontrol diri luar biasa. Nah, karena itu kita tetap berlatih. Mari kita berlatih untuk kontrol diri agar baper ini tidak selalu muncul dimanapun kita berada, sehingga kita bisa mengatasi masalah baper ini. Kedua dikatakan Efesus 2 ayat 10. Karena kita buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau kita mampu mengontrol diri, tapi kan kita ini milik Kristus, milik Allah. Kita mampu mengontrol diri dan kita hidup di dalam Dia. Dan kita selalu meresponi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka baper itu akan kita tolak. Dia tidak akan bisa muncul di dalam diri kita. Karena dikatakan kita ini adalah hidup di dalam Dia. Kalau kita kontrol diri saja, tapi kita tidak bersama dengan Kristus, semuanya juga akan sia-sia. Di dalam Kristus ada kekuatan. Di dalam Kristus ada protek. Di dalam Kristus ada bimbingan dan arahan. Sehingga ketika kita hidup di dalam Kristus, kita diarahkan hidup kita. Kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga dengan demikian, baper itu akan terkontrol dan tidak bisa muncul. Apapun yang terjadi, kita bisa menahan diri. Kita bisa melatih kontrol diri. Kita melihat Kristus. Kita melakukan hal-hal yang baik. Kita menolong orang. Kita membimbing orang. Kita melakukan sesuatu yang tidak menyakiti orang lain. Sehingga kemungkinan untuk baper muncul itu tidak begitu akan bisa muncul. Karena dikalahkan dengan kegiatan seperti itu. Bagaimana saudara-saudara? Jikalau engkau mengalami masa-masa ini, masa-masa baper, dan muncul dan tidak bisa tertahan, belajarlah untuk kontrol diri. Kuasai dirimu, engkau tenang, dan berdoalah. Pasti semuanya akan selesai. Tahan diri, jangan merespon. Kalau merespon, berbuatlah baik. Karena engkau hidup di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam engkau. Sehingga hidupmu bukan milikmu lagi, tetapi Kristus bekerja untuk engkau. Dan semuanya ini bersama-sama dengan Kristus, kita menjadi kuat. Dan bisa mengatasi segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Shalom. Tuhan memberkati.